luar biasa lagi ya. Bisa sekali lagi dong beri tepuk tangan untuk teman-teman kita dari Indonesia. Ya, seperti biasanya ya, sebelum kita memulai teman kita sudah terhubung dengan rekan kita ya, rekan kita di studio 1, yaitu Ian dan Sari, Afiko dan Ami. Iya, benar sekali. Baiklah, Ian dan Sari, Afiko dan Ami, silakan laporannya. Ya, terima kasih Bang Vano dan Dea. Di sini saya dan rekan saya akan memaparkan data statistik perjalanan ujian nasional pada tahun 2010 hingga tahun 2013. Berdasarkan data yang telah kami kumpulkan, sebesar 37% siswa dinyatakan gagal dalam ujian nasional tersebut. Yang menjadi fakta menarik, DKI Jakarta menempati posisi tertinggi dalam persentase kegagalan ujian nasional tersebut. Namun, dari 63% tingkat keberhasilan ujian nasional, masih banyak kecurangan yang ditegarai terjadi di Indonesia. Adapun faktor penyebab kegagalan ujian nasional yang pertama dipengaruhi oleh faktor mental sebesar 55% dan faktor kesiapan sekitar 45%. Lalu bagaimanakah dengan faktor penyebab keberhasilan ujian nasional? Dalam faktor ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor mental sebesar 40%, faktor kesiapan sebesar 34%, serta faktor kecurangan sebesar 26%. Ya, untuk mengetahui tingkat kecurangan pada ujian nasional tersebut, kita serahkan kepada rekan kita Armianti dan Afiko. Ya, terima kasih rekan Ian dan Sari. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang tingkat kecurangan ujian nasional yang terjadi dari tahun 2010 hingga 2013. Dapat kita lihat pada grafik tingkat kecurangan pada saat ujian nasional. Pada tahun 2010, di tingkat SD terjadi kecurangan sebesar 60%. Pada tingkat SMP terjadi kecurangan sebesar 64%. Pada tingkat SMA terjadi kecurangan sebesar 72%. Pada tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar 65% di tingkat SD, di tingkat SMP sebesar 68%, di tingkat SMA sebesar 75%. Dari tahun 2011 terjadi penurunan di tahun 2012. Untuk SD menjadi 45%, SMP 52%, dan SMA 63%. Dan di tahun 2013 semakin menurun dari tahun 2012. SD 30%, SMP 53%, dan SMA 54%. Faktor penyebab kecurangan pada faktor mental sebesar 35%. Pada pembelajaran dapat kita lihat sebesar 23%, kesempatan 25%, dan lain-lain sebesar 17%. Demikianlah data yang bisa kami sampaikan. Saya Amin dan Afriko. Kita kembali ke Bang Vano dan Dea. Terima kasih. Laporannya Ian, Sari, Afiko dan Ami. Pan, kita langsung mulai aja ya acara debat kita pada kali ini ya. Baiklah, kelompok Megafro dan Megamantra. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia pada saat ini selalu menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan. Masalah itu tidak hanya dalam kecurangan dalam sistem itu dan juga kekerasan dalam pendidikan. Seperti yang kita ketahui, permasalahan yang paling hangat dibicarakan adalah ujian nasional.
ujian nasional itu tidak semuanya menjadi acuan. Ada 40% dari ujian nasional dan 60% dari sekolah. Bagaimana pendapat dari tim Mega Bangga? Ya, baik. Kan memang 40% dari ujian nasional itu merupakan sistem yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Namun seperti kita ketahui, 40% itu dari semua mata pelajaran yang diujikan itu semuanya harus di atas 4,75, dan itu membuat para murid dan gurunya terbebani oleh sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Dan seperti kita ketahui kan, di berbagai daerah itu sering terjadi kecurangan seperti mencontek, sampai ada guru yang memberi kunci jawaban kepada siswanya. Ternyata dia ngomongnya tentang kecurangan. Iya, dalam sistem ujian nasional itu ya kan, itu bukan hal yang tidak bisa dielakkan ya kan. Kalau begitu, seperti yang kita ketahui, adanya kecurangan dalam sistem pendidikan itu, oleh karena itu kita saksikan dulu cuplikan video berikut ini ya kan. I break down, fear is sinking in, the cold comes racing through my skin, searching for a way to get to you through the storm. Masuk. Ya. Ya, benar. Ini Bapak punya jawaban buat ini. Tolong berikan teman-teman ya. Ini untuk pakai A, ini untuk pakai B. Oh ya. Mana ya? Oh ya. Oke. Yes. 30. Yes. Ada? Ini buat yang pakai B. Aku pakai B. Ini apa nih? Itu C. Enggak jawabannya. Iya, enggak ada. Iya. Wah, ini Udah, ini satu aja. Cepat pelawaknya udah mau masuk. Yogi, kamu jaga pintu. Iya. Ini apa? Gak ada. Cepat pulang sudah masuk. Pagi semuanya. Udah siap untuk ujian hari ini ya Pak? Siap, Pak. Sudah bergerak belum? Ibu minta atau berdoa ya? Terserah siapa? Suwarno. Itu kelas. Ya, teman-teman, sebelum memulai ujian nasional pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai ujian, Ibu akan membacakan sedikit peraturan. Yang pertama, tidak boleh menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya. Iya. Yang paling utama adalah tidak boleh mencontek ya. Iya, Ibu. Duduknya agak jarak ya. Iya. Jangan dimulai dulu ya sebelum Ibu ada perintah.
belajar di mana? Ya, berharap kalian kerjanya santai aja ya, jangan terburu-buru. Terus yakin aja. Satu pesan, kalau buat tim itu jangan terlalu tepat ya, dan jangan terlalu tipis juga. Dan yang paling penting, ingat jangan nyontek kan? Oke. Santai aja. Oke, semoga kalian mendapatkan hasil yang baik. Amin. Ibu. Ya. Terima kasih Pak. Isi dulu ya. 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 Bisa udah mulai sekarang. Silakan. Oke Kak. Kerja sendiri ya? Kami tadi punya perampus Kak. Ya. Waktunya berselang. Silakan Anda periksa dulu. Ya, waktunya habis ya. Silakan letakkan kelas ujian Anda dan dipersilakan untuk meninggalkan kelas. Silakan. Permisi. Ya, mari Bu. Yeay. Ya itu dia cerita dari reporter kita ya. Iya, benar banget Pak. Aduh, ternyata masih ada ya pelaksanaan ujian seperti itu. Ya, bagaimana pendapat dari Liga Pro tentang duplikat yang telah dilihat tadi? Baik, terima kasih. Saya adanya kecurangan dalam ujian nasional itu hanya dilakukan oleh penuntut saja, tidak bertanggung jawab. Namun demikian, siswa yang memutuskan untuk memakai kunci jawaban bocoran
Ya baik, berbicara masalah kesiapan siswa, kita harus melihat apakah siswa sudah siap untuk mengikuti ujian. Karena di sini kita bisa lihat di beberapa dari depan, dulunya itu jarang masuk. Bisa jadi dalam satu bulan dia cuma bisa masuk 2 kali. Saya rasa kurangnya pemerataan guru dan fasilitas yang memadai menjadi salah satu sebab mengapa siswanya tidak siap untuk mengikuti UN. Apakah adil? Dengan keterbatasan mereka tadi, mereka diharuskan untuk mencapai target dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta UN. Terima kasih. Saya juga setuju dengan pendapat Mega Kota karena ada daerah di Indonesia itu yang terpencil yang tidak mendapatkan seperti fasilitas yang ada di kota. Bagaimana pendapat Mega? Baik, terima kasih. Tapi seperti yang telah kita ketahui bahwa pemerintah telah menetapkan metode belajar serta kurikulum di seluruh wilayah Indonesia. Jadi menurut kami ini juga merupakan bentuk keadilan bagi kita sendiri. Dan jadi menurut kami fasilitas sarana dan prasarana itu tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan UN karena UN itu merupakan tolak ukur standar pendidikan nasional di Indonesia. Terima kasih. Ada tanggapan dari teman-teman Mega Kota? Terima kasih buat pendapat dari saudara Bapak. Tapi untuk mencapai kurikulum itu, fasilitas kita harus memperbaiki fasilitas dan sistem pendidikan. Tidak cukup untuk menyamaratakan kurikulum dari setiap daerah dengan kota, lalu fasilitas tidak diimbangi dengan fasilitas yang kita peroleh. Sedangkan kita harus dituntut untuk mencapai nilai yang sesuai standar UN. Itu kan sangat tidak adil. Terima kasih dari Mega Kota. Bagaimana pendapat Mega Pro? Baiklah, kalau kita membahas tentang masalah adil dan tidak adilnya, kita itu di sini membahas pentingnya UN itu masih dilaksanakan atau tidak kan? Menurut saya ujian nasional itu kan sebagai tolak ukurnya dalam menilai keberhasilan siswa didik. Kalau kita selalu mengatakan fasilitas itu begini, ya saya rasa bukan masalah tentang UN-nya kan? Terima kasih. Ya, kita tahan dulu ya. Mega Pro dan Mega Kontra, ditahan dulu. Iya, Van, dapat bisa sedia dari rumah sebagai Van saja ya daripada pada hari ini. Tepuk tangan dulu dong untuk Mega Kontra dan Mega Pro. Tempat tadi membahas tentang ketidakadilan dan sarana dan prasarana yang ada ya Van. Ya benar, tapi kita tahan dulu ya. Untuk Iya, benar. perbincangan kita untuk ujian nasional kita tahan dulu. Nah, jangan kemana-mana pemirsa di studio maupun di rumah. Tetap bersama kami dalam acara Cermin, cerita masalah Indonesia. Mencari timbal si anak
Bangsa yang kokoh penuh pesona. Pesona telah yang ada di dalamnya terhimpun kebudayaan. Hasil kita masa berjuang. Perjuangan demi perjuangan telah dilalui. Kucuran keringat telah tumpah ruah. Tetes demi tetes darah telah dikorbankan hingga kokoh negeri ini. Negeri ini telah berkembang pesat. Kamu menjadi diriku, wahai pemuda. Terbuai dalam kebodohan, terbuai dalam kemiskinan, terbuai dalam keterpurukan. Keburukan itu perlahan demi perlahan meruntuhkan kegagalan negeri ini. Sebegitu tegaknya meruntuhkan perjuangan para pemuda di masa lalu. Di manakah masa indah adat ketimuran? Timuran yang dulu berjaya, moral dijunjung, sopan santun dijaga. Kini telah hilang dalam zaman era teknologi karya anak muda. Muda di usia penuh takaran, mencoba segala hal tanpa pantang. Tauran, mencontek, dan narkoba seolah mewarnai sisi kehidupannya, tanpa seorang pun mampu menjadi pengendali. Hati, pikiran, dan sifat akibat runtuhnya moral tak terbepas. Tahu tak masa depan Anda di tanganmu. Pintar akademik tidaklah berarti tanpa dilandasi moral yang terjaga. Terjaga dari masalah yang menghimpitmu, hingga menunjukkan lima hati, hingga nafsu dan nurani saling beradu kata. Kata, lemah hati, katakan kata, yakinan prinsip. Prinsip hidup ini membangun daya luar. Tidak banyak perubahan terjadi. Tak ada lagi rasa malu. Tak ada lagi rasa kepedulian penerus bangsa. Wahai para penerus bangsa, di mana keberadaanmu sekarang? Mengapa kau semakin tenggelam? Tegakkah kau melihat negeri ini hancur karena moralmu? Negeri ini butuh sosok seperti pemuda dulu. Fis Dilema. Fis hari ini akan mengikuti ujian nasional, namun ia bangun kesiangan. Sebelum berangkat, ia berpikir apakah ia harus menggunakan helm atau tidak menggunakan helm. Untuk itu ada beberapa hal yang ia pikirkan jika ia tidak memakai helm. Yang pertama, takut ditilang. Jika Anda berpikiran seperti ini, Anda berada di tahap prakonvensional. Di dalam teori Kohlberg, ini merupakan tahap hukuman kepatuhan. Yang kedua, takut kecelakaan. Apabila Anda berpikiran sama dengan Fis pikirkan, maka Anda berada di tahap pasca konvensional. Karena ini sesuai dengan hati nurani. Akan tetapi, Fis memikirkan pilihan yang terakhir. Jika ia memakai helm, ia takut dianggap tidak gaul oleh teman-teman sebayanya. Hal inilah yang disebut orientasi anak baik.
Akhirnya ia berkendara tanpa menggunakan helm dan dengan kecepatan tinggi ia menuju ke lokasi karena berharap bisa datang tepat pada waktunya. Di dalam perjalanan, cuaca sangat tidak mendukung karena tiba-tiba angin kencang datang. Dalam perjalanan, ia dihadapkan lagi oleh pilihan yang sulit, yaitu lampu merah. Apa yang harus Fish lakukan? Apakah Fish harus melanggar lalu lintas, ataukah ia tidak harus melanggar lalu lintas? Fish memutuskan untuk menerobos lampu merah, dan tanpa disangka sebuah truk datang dari arah berlawanan. Dan terjadilah. Karena kecelakaan tersebut, Fish terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Karena harus dirawat di rumah sakit, ia tidak dapat mengikuti ujian nasional. Oleh karena itu, taatilah peraturan lampu lalu lintas dan gunakanlah helm demi keselamatan Anda saat berkendara. Kembali lagi bersama kami di acara
kamu ini. Makanya kalau ibu ngejelasin, kamu perhatiin. Yang lain lihat deh. Makanya kalau ibu ngejelasin, semuanya tuh perhatiin. Jangan ada yang ngobrol di belakang, apa yang di belakang tuh. Coba kayak cewek aja. Lah terus kalau kamu nggak tahu gimana mau ujiannya? Kamu nih. Ya betul seperti itu. Nggak usah nangis deh. Jadi itu nggak usah nangis. Nggak usah nangis kalau ibu ngomong. Iya bu, iya bu. Kamu yang paling apa ya? Makanya kupingnya tuh didengar, dipakai. Malah coba siswa kamu kayak gini, kayak perampok aja. Ketawa lagi. Makanya ibu kalau ngejelasin didengar, dengar nggak? Jangan bahasa Indonesia pagi-pagi. Kamu kira jadi guru bagus apa? Bagus apa? Nggak usah seperti itu. Sekarang angkat kaki kamu satu, gandengan kuping kamu nggak terdengar. Kalau kamu kayak gitu, ikutin aja. Jangan ngomong bener aja. Siswa kayak gitu. Pemirsa studio dan di rumah itu tadi cuplikan dari kami akan kita langsung mulai acara debatnya saja. Perhatikan Mega Pro dan Mega Kontra. Di Indonesia, permasalahan pendidikan selalu menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan. Pembicaraan itu tidak hanya dilihat dari media cetak maupun media elektronik. Seperti yang sudah kita ketahui, kekerasan dalam dunia pendidikan itu masih saja untuk dilakukan oleh guru-gurunya. Hal itu dilakukan karena untuk mendidik kedisiplinan para muridnya. Bagaimana menurut pendapat Mega Kontra? Apakah kekerasan dalam pendidikan itu lebih baik dilakukan atau tidak dilakukan? Ya baik, terima kasih. Kita tahu bahwa guru adalah unsur penting dalam sistem pendidikan. Guru adalah pengajar, pendidik, pembimbing yang mengayomi proses pendidiknya untuk mencapai nilai-nilai kehidupan serta mengoptimalkan potensi dirinya melalui dunia pendidikan. Melihat cuplikan video tadi, apakah mungkin tujuan tersebut bisa dicapai dengan adanya hukuman fisik dalam proses pembelajaran? Terima kasih. Terima kasih dari Mega Kontra. Bagaimana pendapat dari Mega Pro? Dengan dari kami dari kelompok pro hukuman fisik selalu
selama sekolah masih dalam batas wajar dan itu masih sah-sah saja dilakukan. Karena hukuman fisik di sini untuk mendisiplinkan dan membuat efek jerah kepada siswa-siswa atau memberikan gambaran kepada siswa lain bahwa untuk berpikir dua kali untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak sepantasnya dilakukan. Terima kasih. Ya, menurut dari pendapat dari Media Pro, ternyata itu kekerasan itu semata-mata hanya sebagai efek jerah bagi siswanya atau teman-temannya, seperti itu. Bagaimana pendapat dari kelompok Media Pro? Tadi saudara Haryadi mengatakan untuk memberi efek jerah, tapi menurut kami hukuman fisik bukan satu-satunya cara untuk mendisiplinkan diri. Karena nanti kita akan menjadi seorang guru, kita akan mempelajari berbagai macam karakter siswa kita untuk memberikan nilai moral kehidupan ataupun kedisiplinan. Kita harus bisa caranya bagaimanapun untuk tidak memberikan efek yang dapat menghambat perkembangan psikologisnya. Dia tidak pantas untuk kita sebagai seorang guru nantinya memberikan hukuman fisik, karena dengan hukuman fisik itu banyak dampak negatifnya, mulai dari SD, SMP dengan SMP, SD, SMP dengan SMA. Misalnya SD dengan SMP, biasanya anak dengan SD dengan SMP biasanya trauma, sedangkan SMA punya rasa malu dengan teman-temannya, jadinya merasa mereka kehilangan kepercayaan diri. Ya, seperti kita lihat dalam prinsip peserta didik itu berbeda-beda. Memang ada peserta didik yang bisa dimasukkan sekalipun, tetapi ada sebagian peserta didik yang harus diberikan efek jerah terlebih dahulu sehingga dia bisa merubah sifatnya yang dianggap negatif. Terima kasih. Ya, sangat menarik sekali. Ternyata menurut kelompok Media Pro, ada siswa-siswa tertentu yang mempunyai karakter berbeda. Ada yang bisa dengan secara halus, ada yang gurunya itu menggunakan ya tanda petik kekerasan ya supaya memberikan efek jerah bagi dia. Bagaimana pendapat dari kelompok Media Pro? Ya, baik, terima kasih. Oke, kalau SD dan SMP, kalau SMA, mereka kan masih dalam tahap remaja, dikatakan anak-anak sudah tidak lagi, dikatakan dewasa juga belum. Mereka itu masih labil. Mereka itu, mereka kalau diberi hukuman fisik bukan membuat mereka jerah menurut saya. Menurut saya mereka malah malu terhadap teman-temannya sehingga mereka tidak mau lagi datang ke sekolah. Itu kan dampak negatif dari hukuman fisik yang kalian katakan tadi. Terima kasih dari kelompok Media Pro. Bagaimana pendapat Media Pro? Baiklah, mendengar tanggapan dari kelompok Media Pro, tadi secara tidak langsung Anda membolehkan hukuman fisik diadakan karena Anda bilang di SMP, di SD dan SMP. Itu secara tidak langsung kita ini membicarakan tentang pantas tidak pantasnya hukuman fisik dilakukan. Ini hukuman fisik dilakukan selama itu masih sewajarnya, boleh-boleh saja. Tapi hukuman fisik bukan satu-satunya cara, ya benar. Hukuman fisik bukanlah satu-satunya cara. Tapi kalau misalnya sudah cara-cara lain selain hukuman fisik itu tidak berlaku, bagaimana kalau misalnya kita coba dengan hukuman fisik yang lebih bisa berlaku atau lebih membuat sesuatu lebih baik? Apakah itu apakah itu tidak pantas dilakukan untuk membuat sesuatu lebih baik? Tetapi kalau bisa hukuman fisik tidak membuat sesuatu baik, ya itu tergantung kepada masing-masing presiden punya. Terima kasih. Ya, jadi bagaimana dari tim Media Pro? Maaf, sepertinya kelompok Anda salah mengerti ya maksud dari rekan saya tadi. Kami di sini lebih menekankan pada dampak moral yang diakibatkan dari hukuman fisik tersebut. Anak-anak sekolah itu akan merasakan malu jika ia mendapatkan hukuman fisik di sekolah. Seperti yang kita lihat statistik tadi kan, anak-anak jadi malas bersekolah. 40% anak-anak di Indonesia itu malas datang ke sekolah. Menurut kami itu juga merupakan dampak dari hukuman fisik yang mereka terima. Terima kasih. Terima kasih dari kelompok Media Pro. Halo, seperti biasa ya kita sudah terhubung dengan rekan kami yaitu Nur Rohmah, Ramanda, Evan
dilakukan oleh oknum guru semakin sering terdengar di telinga masyarakat umum. Banyak faktor yang diperkirakan menjadi sebab utama terjadinya kekerasan tersebut. Dari faktor peraturan sampai faktor psikologi yang dimiliki oleh seorang guru tersebut. Untuk itu, mari kita menuju ke rekan saya, Ervan dan Rizky, untuk menyampaikan data-data mengenai kekerasan oleh guru. Ervan dan Rizky, bisa mendengar suara saya? Ervan dan Rizky? Ya, sudah. Ya, silakan dengan Baik, terima kasih. Di sini kami akan memaparkan data-data kekerasan dalam dunia pendidikan yang dilakukan oleh oknum guru yang telah dikumpulkan oleh tim kami. Persentase kekerasan pada siswa tahun 2005 berada di angka 57,36% dan terjadi peningkatan pada tahun 2006 menjadi 82%. Kemudian tahun 2007 terjadi penurunan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya menjadi 11,30%. Peningkatan persentase kembali terjadi pada tahun 2008 sebesar 39,60%. Pada tahun 2009 hingga 2011 terjadi penurunan kembali, hingga puncaknya pada tahun terakhir pendataan kembali terjadi peningkatan. Menurut pengakuan siswa yang berada di sekolah, sebanyak 52,30%, siswa menyatakan mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru. Rata-rata terjadi pada jam sekolah. Namun Rizky, terdapat juga 47,70% siswa yang beropini bahwa mereka senang dan bahagia berada di lingkungan sekolah. Untuk itu, kita akan melihat faktor penyebab guru melakukan tindakan kekerasan kepada siswa. Ada beberapa poin di sini yang saya amati, yaitu adanya tekanan kerja pada guru tersebut. Ada lagi di sini muatan kurikulum yang dianggap sangat menekan guru tersebut. Demikianlah data-data yang bisa kami sampaikan. Untuk memperkuatnya, sekarang kita sudah tersambung dengan reporter kami Ramanda yang berada di salah satu lembaga pendidikan di Tangerang. Ya, silakan Ramanda untuk laporannya. Baik, terima kasih rekan Ervan. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswa pendidikan psikologi dari Universitas Tangerang, Bayu Puji Lestari. Baik, selamat pagi Bayu. Begini, kita tahu bahwa guru di Indonesia kebanyakan melakukan tindak kekerasan terhadap mahasiswa.
menarik juga. Kata mereka bahwa hukuman itu karena akan membuat mereka malu, maka bisa jadi mereka akan berubah perilaku mereka. Bagaimana pendapat dari pegang kontra? Bagaimana Anda bisa menjamin dengan rasa malu dia tidak mengulang kembali? Bagaimana kalau rasa percaya dirinya jadi hilang? Jadi dia tidak berani untuk ke sekolah, untuk bergaul sama teman-temannya nggak berani karena sudah dipermalukan di kelas. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih dari kelompok Mega Kontra. Bagaimana pendapat dari Mega Pro? Bagaimana kalau misalnya dia itu malu untuk malu membuat visi, dia malu untuk sekolahnya. Oke, untuk anak-anak yang memiliki karakter atau mental macam itu, dia biasanya cara penyelesaiannya bukan membuat visi. Dia dengan memberikan hukuman lain itu dia langsung bisa mematuhi atau menjauhi pelajaran-pelajaran yang dilarang di sekolah. Tapi hukuman fisik biasanya diberikan atau dilakukan untuk anak-anak yang memiliki karakter lemah, anak-anak yang tidak bisa dididik dengan hukuman-hukuman lemah atau hukuman-hukuman yang hanya ngomong-ngomong saja. Tapi dia bisa berubah kalau dia diberi hukuman fisik. Terima kasih. Tapi ingat, hukuman fisik yang kami maksud di sini bukan hukuman fisik yang melanggar hukum, tapi hukuman fisik yang masih di batas sewajarnya. Terima kasih. Ya, ada pendapat dari teman-teman Mega Kontra? Ya, baik, terima kasih. Kita analogikan saja seseorang itu batu. Batu aja kalau ditetes sama air lama-lama akan terkikis kan. Apalagi seseorang. Kalau kita kasih hukuman fisik, mereka tidak akan berubah. Kalau mereka kasih dengan kelembutan, mereka akan bisa berubah. Mereka bisa merubah karakter mereka yang awalnya jelek menjadi baik. Terima kasih. Terima kasih dari kelompok Mega Kontra. Bapak Muda Mega dan Diana Lampian. Iya. Teman-teman kita dari SDKIP saja walaupun mereka jauh-jauh datang dari Tangerang ya. Mereka juga luar biasa ya. Di belakang adalah mahasiswa-mahasiswa dari luar sana. Iya, benar banget Pak. Ya, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk teman-teman kita dari SDKIP Surya. Oke Pak, sebelum kita menutup acara kita ini ya, kita lihat dulu cuplikan dari testimoni masyarakat ya Pak. Silakan cuplikannya. Menurut saya, dengan diadakannya ujian nasional, pendidikan di Indonesia semakin terarah karena ada standar tertentu untuk mencapai hasil nilai kelulusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kita semua tahu bahwa pendidikan Indonesia ini tidak merata. Maksudnya tidak merata di sini adalah dari segi SDM-nya, sarana, prasarana, dan lain-lain. Nah, apakah mungkin dengan ketidakmerataan ini kita dapat mencapai standar kelulusan yang sama, yaitu melalui ujian nasional? Ujian nasional itu juga dapat melemahkan mental seseorang. Bagaimana tidak, selama 3 tahun kita belajar di sekolah, nah terus untuk membuktikan hal tersebut, kita harus menjawab soal dengan benar selama ujian nasional. Nah, mungkin inilah salah satu penyebab terjadinya kecurangan ketika ujian nasional, di mana anak-anak atau guru sekalipun akan melakukan berbagai cara agar dapat berhasil dalam ujian nasional. Jika banyak siswa yang lulus ujian nasional, maka nama sekolah tersebut akan baik. Nah, benar banget tuh. Jadi pasti tidak terjadi ketidakjujuran dalam dunia pendidikan. Menurut saya, selain itu boleh diadakan untuk memotivasi siswa belajar. Tapi dengan syarat standar kualitas disesuaikan dengan masing-masing. Dengan demikian, mau tidak mau pemerintah setuju langsung untuk melihat kondisi sekolah yang ada di Indonesia. Maka dengan begitu pemerintah tuh dapat mengetahui sekolah mana yang layak diberi bantuan, ya kan? Misalkan setelah ujian nasional itu pemerintah dapat menganalisa lagi dari hasil ujian nasional. Misalkan sekolah A itu ya nilai ujian matematikanya itu rendah gitu
negatif dan positifnya. Baik itu untuk anak-anak, guru, sekolah, dan pendidik Indonesia. Jadi tergantung bagaimana masing-masing orang menyikapinya. Kasus kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa bukanlah hal yang tabu untuk sering kita dengar. Sekarang, baik di media massa maupun di media elektronik, sering kita jumpai kasus serupa. Guru beralasan mereka melakukan kegiatan tersebut karena merasa kesal atas tindakan kenakalan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Terkadang siswa yang nakal itu memang sangat menyebalkan. Mungkin guru sudah memperingatkan mereka, tetapi mereka masih saja tetap dengan kenakalan mereka tersebut. Sehingga membuat guru tersebut emosi, dan mungkin ini adalah salah satu alasan mengapa guru tersebut melakukan tindak kekerasan. Tetapi kenakalan atau keributan yang dilakukan oleh siswa tidak boleh dijadikan alasan untuk guru itu melakukan kekerasan terhadap siswanya, karena orang guru itu kan pendidikan. Nah, dia harus mencontohkan hal-hal yang baik terhadap siswanya. Seandainya terjadi hal-hal yang tidak ia senangi, misalnya siswa itu bersikap kurang ajar terhadapnya, kalau menurut saya lebih baik diselesaikan dengan cara yang lebih dewasa. Pendidikan dengan kekerasan yang dilakukan oleh guru ini akan berdampak negatif bagi perkembangan siswa, seperti siswa akan mengalami trauma atau siswa akan mengalami kekerasan lain akibat dari dampak kekerasan yang dilakukan oleh guru ini. Bukankah kita merupakan seorang guru dan kita juga pernah menjadi seorang siswa? Menurut saya, hal-hal yang wajar saja jika seorang siswa melakukan kenakalan. Kita dulu juga pernah melakukan kenakalan, tapi kenakalan di sini adalah dalam konteks yang wajar-wajar saja. Lalu bagaimana kalau kita menjadi korban kekerasan tersebut? Bukankah itu hal yang menakutkan? Kita saja sering takut dengan guru-guru atau dosen yang killer, apalagi killer dalam kekerasan fisik seperti korban yang dialami korban mantan tersebut. Setidaknya ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Nantinya kan kita pasti akan menemukan siswa yang sikapnya itu nakal, misalnya kan. Nah, tapi cobalah beri hukuman itu yang mendidik, misalnya dengan memberi dia soal-soal, tidak dengan bentuk kekerasan. Ini pendapat saya, lalu bagaimana pendapat kalian? Iya,
Let's live it up, but got my money. Let's spend it all, go out and smash it. Like, oh my God, jump off that sofa. Let's kick it off. Fill up my car, muzzle top. Look at her dancing, just to get off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof, and then we'll do it again. Let's do it and do it.
inside